Baik teman-teman, sebelum mulai materi, seperti biasa kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi ini kita akan membahas tentang kecepatan dan percepatan pada batang penghubung. Sebagai contoh, ada sebuah mesin diesel mempunyai sebuah mekanisme engkol peluncur yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Sebuah tekanan gas P bekerja ke arah kiri melalui pena torak C yang menyebabkan engkol berputar berlawanan arah jarum jam pada kecepatan tetap, yakni 1800 putaran per menit. Berikut ini yang akan kita kerjakan, mulai dari menggambar mekanisme dengan skala sampai menentukan kecepatan dan percepatan pada masing-masing batang. Berikut adalah gambar torak dan connecting rod, kemudian kita gambarkan ke dalam diagram kinematika. Sekarang kita perhatikan gambar kinematika ini, ada panjang dari O ke B itu di 80 mm, kemudian panjang dari O ke G2 itu di 54 mm. Panjang dari B ke G4 atau B ke titik C itu panjangnya di 290 mm. Kemudian panjang dari B ke G3 itu di 130 mm. Di sini untuk pergerakannya konstan berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya kita akan gambarkan mekanisme ini dengan skala yang sesuai dengan ukuran kertas. Nah, di sini sebagai sampel kita akan gunakan kertas itu ukurannya di A4. Jika kita lihat gambar ini memiliki ukuran yang cukup besar. Contoh, jarak dari titik B ke titik C itu di 290 mm. Jika kita gambarkan secara langsung di kertas A4, maka ukuran ini akan kebesaran. Oleh karena itu, di sini kita akan memperkecil dengan skala 1:2. Untuk menggambarnya, teman-teman bisa menggunakan kertas A4 dan juga penggaris segitiga. Di sini saya memberikan contoh dengan CorelDRAW agar mudah terlihat oleh teman-teman semua. Setelah digambar ulang mekanismenya dengan ukuran skala 1:2, hasil gambar mekanisme yang sesuai akan seperti ini. Lanjut ke bagian B dan bagian C. Untuk gambar diagram kecepatannya itu berkaitan dengan tabel kecepatan yang bagian C. Oleh karena itu kita akan mulai mengerjakan di bagian C. Nah, di bagian C ini kita akan menentukan kecepatan di VB, kecepatan di CB, kecepatan di C, dan omega 3. Caranya bagaimana? Jadi teman-teman membuat tabel dulu seperti gambar di bawah ini. Ada bagian term, kemudian ada besaran milimeter per sekon. Nah, kenapa di sini kita pakai milimeter? Karena kita menggambarkannya dengan ukuran milimeter. Bagian selanjutnya ada arah, kemudian ada bagian vektor, dan ada bagian dari keterangan. Untuk menghitung kecepatan di VB, VCB, dan VC, kita bisa gunakan rumus kecepatan putar. Rumusnya adalah kecepatan linear V sama dengan kecepatan sudut omega dikali dengan jari-jari R, atau bisa juga ditulis omega sama dengan kecepatan sudut V dibagi dengan R. Nah, untuk omega 2 itu yang mana sih omega 2? Omega 2 itu kalau kita lihat pada diagram kinematika itu berada di batang kedua. Batang kedua itu yang ini. Ini adalah batang kedua miliknya omega 2. Dan omega 2 itu memiliki kecepatan putar sudut sebesar 1800 putaran per menit. Karena pada tabel ini kita menggunakan kecepatan dengan besaran milimeter per second, maka untuk putaran 1800 radian per menit itu kita harus konversi ke radian per second. Berikut ini cara merubahnya. Di sini kita rubah ke radian per second karena kita menggunakan ukuran gambar itu skala 1 mm banding 100 mm per detik. Hasilnya kita dapatkan 30 radian per second. Untuk menghitung kecepatan di B, omega 2 ini kita kalikan dengan R. R-nya itu berapa? R-nya itu adalah jarak dari O ke B. Kita perhatikan pada gambar ini. Ini ada jarak dari O ke B, itu nilainya di 80 mm. Kita kembali ke tabel, ini hasil kali dari 30 dikali dengan 80 itu di 2400. Nah, untuk menghitung kecepatan di CB dan C, ini yang kita tanyakan, ada nggak nilai omeganya di sini?
Kemudian di bagian C ini juga kita belum ketahui kecepatannya berapa, nilai omeganya tidak diketahui. Oleh karena itu kita butuh yang namanya gambar diagram kecepatan. Yang sudah saya sampaikan tadi, jika kita ingin mengerjakan tabel ini kita butuh gambar diagram kecepatan. Ini saling berkaitan antara gambar diagram kecepatan dengan tabel kecepatan. Sekarang cara mengerjakan bagaimana? Jadi di sini ya kita perhatikan, ini kan tadi sudah kita kalikan hasilnya di 2400. 2400 itu kan terlalu besar kalau misalnya kita gambarkan di kertas A4. Jadi kita perlu skala. Ya, di sini kita skalanya 1:100. Jadi kita pakai 24 saja. CB itu jadi di posisinya di batang ketiga dari B ini ke C, ini adalah bagian CB. Nah, di sini adalah omega 3-nya seharusnya di bagian sini. Nah, di sini kita belum ketahui nilai omega 3-nya itu berapa di bagian batang ketiga ini. Untuk menghitung kecepatan di VCB, VC ya, itu kita perlu menggambarkan diagram kecepatan. Nah, untuk menggambarkan diagram kecepatan itu kita butuh arah, vektor, dan resultan. Untuk bagian arah, kita harus selalu ingat bahwa kecepatan itu akan terjadi tegak lurus terhadap batangnya. Fokus, beginilah cara mengambil garis tegak lurus terhadap batang OB. Nah, ini adalah garis tegak lurusnya siku-siku ya. Ini kita bisa geser ke sini. Teman-teman bisa gunakan penggaris segitiga. Selanjutnya kita bisa tulis di ujung batang sini itu adalah bagian yang O, kemudian ujung batang sini itu bagian yang B. Ini contoh yang sudah jadi dari O ke B. Kemudian teman-teman perlu ingat kita tadi menggunakan 1:100 untuk skalanya. Ini kan 2400, jadi kita gunakan di 24 untuk panjang batangnya. Selanjutnya, untuk kecepatan di VCB itu kecepatannya tegak lurus terhadap batang BC. Ya, jadi di sini kita bisa ambil garis tegak lurus terhadap batang BC. Seperti ini kita ambil tegak lurus garisnya. Mengambil garis tegak lurus terhadap batang, teman-teman bisa menggunakan segitiga siku-siku. Garis kita tarik ke titik B. Untuk posisinya itu kita bisa naik ke atas sedikit atau ke bawah sedikit. Intinya nanti garis ini akan kita tambah satu garis lagi, adalah garis dari 0 ke C itu nanti harus berpotongan. Nah, garis berpotongan itu nanti akan kita ukur berapakah kecepatannya. Terakhir yang bagian VC ya, kita perhatikan di sini bagian VC itu dia horizontal. Karena dia horizontal, maka dari titik 0 ke titik C ini garisnya itu kita dapatkan horizontal. Jadi bagaimana teman-teman untuk garisnya? Jadi garisnya itu kan berpusat dari titik 0 ke titik C. Itu kita tinggal tarik garis horizontal dari titik 0 ini itu ke arah kanan karena ke arah titik C. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, dari garis ini kan itu nanti ada garis berpotongannya. Garis berpotongan itu yang kita ukur untuk kecepatannya. Sekarang tinggal kita tulis ukurannya. Nah, untuk dari O ke B itu ukurannya tadi di 24 ya. Selanjutnya kita masukkan ukuran dari B ke C atau C ke B ya. Itu ingat ya, itu adalah garis yang berpotongan dari titiknya saja yang kita masukkan. Nah, ukuran ini adalah ukuran skala ya teman-teman. Jadi 1 mili banding 100 mili. Kemudian dari O ke bagian C atau dari 0 ke bagian C itu panjangnya di 23,92 mili. Ukuran gambar ini sengaja kita perkecil untuk menyesuaikan ukuran kertas. Nah, ini kita harus kembalikan lagi ke ukuran aslinya untuk menghitung kecepatannya. Tadi kan kita pakai perbandingan 1:100. Jadi kecepatan aslinya itu tinggal kita kalikan 100 saja. Yang kayak tadi 24 ya, 24 itu kan aslinya di 2400. Kemudian yang 12,4 itu kan di 1240 dan seterusnya sampai di VC ya. VC itu kan 23,92 tadi itu ya. Jadi itu kita bisa tuliskan di 2392 mm per second. Nah, untuk menghitung di omega 3 itu diperlukan kecepatan dibagi dengan jari-jari. Nah, omega 3 itu ada di batang CB ya. Jadi nanti kecepatan di VCB ya kan, di bagian sini ini adalah omega 3 dibagi dengan BC ya. BC itu adalah R-nya. Panjang dari B ke C itu adalah R-nya. Itu tinggal kita bagikan. Jadi itu 1240 itu kecepatan di CB dibagi dengan batang dari BC panjangnya 290. Hasilnya adalah 4,275 radian per second. Kemudian bagaimana cara menentukan arahnya? Kita lihat kembali gambar diagram kecepatannya.
Di sini kita perhatikan titik pusatnya berada di titik O, kemudian menuju ke titik B. Gaya selanjutnya itu pasti menuju ke titik C, karena gaya yang bekerja ketika putaran itu tidak mungkin berlawanan arah. Kemudian dari titik O ke titik C itu adalah garis imajiner atau garis bantu. Dari sini dapat dikatakan gaya yang bekerja itu pasti akan berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian D dan E. Yang D itu gambarkan diagram percepatannya. Kemudian yang E itu kita akan menentukan percepatan di B, CB dan seterusnya dengan skala percepatan 1:22 atau yang sesuai. Skala ini dipakai untuk menyesuaikan ukuran kertas. Kemudian berikut ini adalah gambar diagram percepatan yang sudah jadi. Bagaimana cara membuatnya? Berikut kita simak cara pengerjaannya. Sebelum menggambar diagram kecepatannya, yang kita butuhkan adalah tabel percepatan. Nah, ini tabel percepatan yang akan kita gunakan teman-teman. Ini tabelnya lebih kompleks daripada tabel percepatan tadi. Di sini nanti untuk bagian-bagiannya teman-teman ya, itu kurang lebih sama. Ada term, kemudian ada normal, arah, vektor besar, tangensial, arah, vektor dan seterusnya. Untuk gambarnya itu nanti kita pakai skala 1:1000 teman-teman untuk menggambarkan diagram percepatannya. Penting untuk dicatat, percepatan yang terjadi pada batang itu diakibatkan oleh dua gaya, gaya normal dan juga gaya tangensial. Jadi untuk menghitung percepatannya kita harus menambahkan percepatan normal dan percepatan tangensial. Percepatan normal itu hitungan gaya normal, percepatan tangensial itu hitungan gaya tangensialnya. Karena menggunakan metode grafis, akarnya kita hilangkan. Sekarang perhatikan di kolom term, di situ ada AB. A itu adalah percepatan ya, AB. Jadi percepatan di B. Nah, untuk menghitungnya itu kan kita tambahkan percepatan normal ditambah dengan percepatan tangensial. Sekarang kita bahas bagaimana cara menentukan kecepatan normal dan kecepatan tangensial. Kembali ke gambar diagram kinematik. Ini bagian penting yang dikatakan percepatan normal adalah percepatan yang terjadi sejajar atau searah dengan batangnya. Contoh menggambarkan garis percepatannya dari titik O ke titik B itu kita tarik garis sejajar dengan batangnya, maka itu adalah garis percepatan normalnya. Kemudian untuk percepatan tangensial kita tarik garis tegak lurus terhadap batangnya. Kita gambarkan seperti ini, kita tarik garis tegak lurus terhadap batang. Nah, ini adalah garis tangensial. Jadi kecepatan tangensial itu selalu tegak lurus terhadap batangnya. Selanjutnya kita tarik garis percepatan normalnya. Ingat, percepatan normal itu gayanya yang terjadi sejajar dengan arah batangnya. Untuk mempermudah gambar diagram percepatannya, dua garis ini kita geser ke tempat yang kosong. Pada titik pusat atau titik 0 ini kita tuliskan O, kemudian setelah kita tuliskan O ini menuju ke titik B. Ini masih simulasi ya, kita perpanjang sedikit untuk batangnya. Kemudian dari batang ini nih nanti kita hubungkan ke titik B. Nah, garis yang kita hubungkan ini adalah garis resultannya atau vektornya. Nah, garis itu yang kita ukur nanti untuk menghitung percepatan di titik B. Nah, ini adalah sekilas info bagaimana membuat diagram percepatan. Setelah kita tahu bagaimana untuk pengambilan garis percepatan normal dan percepatan tangensial, sekarang kita kembali ke bagian tabel. Tabel percepatan ini nanti berfungsi untuk menghitung berapa besaran percepatan normal dan percepatan tangensial. Itu yang akan melengkapi gambar. Jadi ini gambar dan tabel ini itu pasti akan selalu berkaitan. Kembali yang ditanyakan soal tadi adalah percepatan di B ya. A itu adalah percepatan, kemudian ini percepatan di B, CB, G2, G3, dan G4. Ini yang ditanyakan di soal bagian yang E untuk mencari percepatan di percepatan B, CB, dan seterusnya. Percepatan yang ditanya itu yang mana? Jadi di sini ya dari titik 0 ke titik B. Nah, ini garis panjang garis ini adalah garis percepatannya di titik B. Kemudian yang G2 itu dari 0 ke G2. Kemudian yang G3 itu dari B titik B ke G3. Kemudian yang bagian G4 itu dari titik 0 ya ke G4 secara horizontal. Untuk menghitung percepatannya itu kita mulai dari mengukur percepatan gaya normal. Jadi gaya normal itu nanti akan menentukan arah dan vektornya. Untuk rumusnya, percepatan sama dengan kecepatan kuadrat dibagi dengan R. R itu adalah panjang batang ya, misalnya dari 0 ke titik B. Nah, sepanjang itu adalah R-nya.
Contoh di sini kita menghitung percepatan pada titik B. Jadi untuk kecepatannya V kuadrat tadi sudah kita hitung di bagian B itu di 2400. Kemudian untuk O ke B atau R-nya itu adalah panjang jari-jari. Panjang R ada di soal, dari O ke B itu panjangnya 80. 2400 itu yang mana? Kita lihat pengerjaan kita yang sebelumnya. Ini adalah kecepatan di titik B ya. Jadi kecepatan di titik B itu kita sudah hitung di 2400. Data yang kita butuhkan sudah diketahui. Jadi di sini kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Untuk kecepatannya di 2400 dan panjang batang OB 80, hasilnya 72.000. Kita lanjut menghitung percepatan normal di CB. Kecepatan di CB sebelumnya sudah kita hitung di 1240, kemudian panjang batang, panjang R-nya di CB itu di 290. Ini kita tinggal masukkan rumusnya dan kita hitung, nanti hasilnya di 5302. Selanjutnya percepatan normal di bagian G2. G2 itu berada di titik ini. Panjangnya dari titik 0 ke titik G2. Sepanjang itulah nilai dari R-nya. Karena kecepatan V di G2 itu belum kita tentukan, jadi di sini kita harus hitung dulu untuk kecepatannya. Rumusnya omega 2 dikali dengan R. Omega 2 dari mana? Dari sini yang sudah kita kerjakan tadi. Hasilnya itu di 30 radian per second. Kita kasih masuk omega 2-nya 30, kemudian R-nya dari 0 ke G itu di 54, ya kan? Kemudian ini langsung kita kurung, kuadratkan, dibagi dengan R 54, itu hasilnya di 48.600. Beralih ke G3, di bagian G3 untuk menghitung percepatannya itu kita butuh omega 3. Kenapa omega 3? Karena G3 itu berada di batang ketiga. Jadi omega 3 itu kita kalikan dengan R. R itu panjang dari 0 ke G ya. Kemudian kita kuadratkan. Selanjutnya kita bagi dengan panjangnya dari 0 ke G itu di 130. Nilai omega 3 dari mana? Dari sini. Jadi yang sudah kita kerjakan tadi, ini omega 3, rumusnya kecepatan di CB dibagi dengan BC ya. Jadi omega 3-nya 4,275 radian per second. Maka hasilnya 2375,8. Lanjut percepatan normal di G4. Percepatan ini untuk cara pengerjaannya sama seperti sebelumnya, namun ada perbedaan. Kita lihat terlebih dahulu untuk gambarnya. G4 ini berada di bagian piston, yang mana pergerakannya itu akan memanjang dan memendek, sehingga kita tidak bisa menentukan berapakah panjangnya dari titik 0 ke titik C. Karena pergerakan yang berubah-ubah, jadi kita tidak bisa mendefinisikan berapakah panjangnya dari titik O ke titik C. Maka di sini kita tulis simbol tak hingga dan nilainya sama dengan 0. Karena nilai percepatan normalnya besar, di sini kita akan gunakan skala 1:1000 agar pada saat menggambar diagram percepatannya itu tidak terlalu besar di kertas. Selanjutnya, untuk menghitung percepatan tangensial, kita butuh gambar diagram percepatan. Berikut cara membuatnya. Gambar diagram kinematiknya kita pindahkan dulu ke sebelah sini biar nanti enak untuk menggambarkannya. Nah, ini yang sudah ada warnanya. Ini adalah contoh yang sudah jadi untuk diagram percepatan. Kita mulai dengan menarik garis percepatan normal pada titik B. Ingat, percepatan normal itu arahnya sejajar dengan batang. Jadi ini kita tarik garis, kemudian garis ini kita pindahkan ya, kita geser, cari tempat yang kosong untuk kita gambar. Panjang garis ini hasil dari penjumlahan percepatan normal dan tangensial. Setelah seperti ini, kita identifikasi lagi. Tadi dikatakan di soal untuk kecepatan putarnya itu konstan dan dia berada di sumbu putar, maka dia tidak mempunyai percepatan tangensial. Jadi dia hanya mempunyai percepatan normalnya saja. Intinya, untuk menentukan percepatan di B itu kita tidak butuh percepatan tangensial, cukup percepatan normalnya saja. Untuk menghitung percepatan pada titik B, yang kita butuhkan adalah percepatan normal ditambah percepatan tangensial. Karena percepatan tangensialnya tidak ada, di sini bisa kita coret. Dan hasilnya 72.000 mm per second kuadrat. Tinggal kita masukkan panjang garisnya 72 mili. Ini sudah di skala 1:1000. Percepatan selanjutnya di CB. Percepatan CB itu kita mulai dari percepatan normalnya. Percepatan normalnya itu adalah sejajar dengan batang CB. Kita ambil garis yang sejajar dengan batang CB, kemudian kita arahkan ke titik sini. Ya, di sini posisinya. Oke, ini sedikit saya zoom biar pas di posisinya, dia nanti bertemu dengan sudutnya. Teman-teman nanti bisa menggunakan penggaris dan busur derajat ya.
Untuk panjang garis percepatan normal di sini kita lihat di tabel. Nah, di sini percepatan normal CB itu di 5,3 ya. Ini kita skala 1000. Itu kan hasilnya 5302. Nah, garis percepatan normalnya tadi ini kita rubah jadi 5,3 cm sesuai perhitungan di tabel tadi. Nah, ini adalah garis percepatan normal. Selanjutnya kita akan mencari percepatan tangensialnya. Percepatan tangensial selalu tegak lurus terhadap percepatan normalnya. Ini kita ambil garis tegak lurusnya terhadap batang BC. Teman-teman bisa menggunakan penggaris segitiga siku-siku. Kemudian garisnya ini kita pindahkan ke titik percepatan normal yang tadi. Ini untuk peletakannya kita bisa naik ke atas ataupun turun ke bawah. Yang perlu kita ingat, perhatikan titik nolnya. Ini titik nolnya berada di atas. Jadi untuk peletakannya itu kita ratakan aja ke arah bawah. Nah, ini kita tinggal paskan di ujungnya batang percepatan normalnya. Ketika kita sudah gambarkan garis tangensialnya, itu berarti kita sekarang bisa menggambarkan garis resultannya. Garis resultan adalah penghubung antara garis yang tegak lurus terhadap batang dan garis yang mendatar terhadap batang. Tetapi sebelum menentukan resultannya, itu kan kita tidak tahu di mana peletakan ya, di mana posisi resultan itu harus kita letakkan. Garis resultan di sini kita bisa tentukan dari horizontal, karena horizontal itu normalnya tidak memiliki nilai. Kita tarik garis sejajar horizontal di sini. Ya, kemudian kita tarik, kita pindahkan, ini kita paskan dia sejajar dengan 0. Setelah seperti ini, barulah kita bisa menentukan resultannya atau percepatan dari CB. Garis resultan itu kita tarik dari titik ini menuju ke sini. Garis percepatan normal ditambah garis percepatan tangensial. Nah, itu hasilnya percepatan di CB. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini percepatan normal ditambah dengan percepatan tangensial. Itu hasilnya di 63,28 ya. Jangan lupa itu kita pakai skala 1:1000 dan 63,28 ini diambil dari panjang vektor atau resultannya. Hasil garis resultannya tadi itu kita ukur dan panjangnya itu di 63,28. Kita lanjut ke percepatan G2. G2 itu yang mana? Kita lihat di gambar ini. Panjang G2 itu dari titik 0 sampai ke titik G. Sepanjang garis ini adalah panjangnya G2. Kita mulai mengambil garis percepatan di batang G2. Batang G2 ini sama seperti batang B. Kita mengambil garisnya sejajar dengan batang. Di sini ada perbedaannya. Perbedaannya itu terletak di panjang batang antara G2 dan batang B. Batang B itu lebih panjang. Posisi peletakannya sama dengan B, cuman di sini untuk ukuran panjangnya kita lihat di tabel yang setelah kita hitung tadi ya. Ini di tabel untuk percepatan di G2 itu 48 ya, 48,6. 48,6 itu kita pakai skala per 1000. Dengan demikian, ukuran batang ini kita rubah menjadi 48,6 dan jangan lupa untuk menulis ukurannya di sini. Selanjutnya, untuk percepatan tangensialnya bagaimana? Jadi, G2 ini masih satu batang dengan B. Untuk kecepatannya, kecepatan konstan dan posisinya G2 ini berada di sumbu putar sehingga percepatan tangensialnya itu tidak ada. Maka untuk percepatan tangensialnya di sini bisa kita coret sehingga percepatan di G2 itu hasilnya di 48.600 mm per second kuadrat. Kita melompat dulu mengerjakan percepatan di G4 karena G4 ini posisinya berada di bagian toraknya, jadi percepatan akhirnya. Selain itu, G4 ini berada di garis horizontal yang mana tidak ada percepatan normalnya karena jaraknya tidak terdefinisi. Jadi ini kita tarik garis tangensial horizontal searah dengan pergerakan gaya pada torak. Garis dipindahkan sejajar dengan titik 0 sesuai dengan arah horizontal arah gaya yang bekerja. Jangan lupa di sini kita tuliskan untuk garis percepatan di AG4 ya. Jadi AG4 itu jarak dari titik sini menuju ke titik sini itu kita ukur berapa panjangnya. Di sini sudah saya ukur menggunakan Corel, panjangnya di 25,21. Kembali ke perhitungan tadi yang di bawah tabel. Jadi untuk percepatan normalnya itu kan tidak terdefinisi. Di sini kita coret saja karena tidak ada. Kemudian di sini adanya percepatan tangensial. Nah, hasilnya itu 25,21. Kemudian kita skalanya kita kembalikan ke per 1000 tadi. Kita lanjut ke percepatan G3. Untuk pengerjaannya sama seperti percepatan di CB. Perbedaannya hanya di panjang batang. Kita lihat pada tabel untuk panjang CB itu di 290, sementara untuk panjang G3 itu di 130.
Kita mulai mengerjakan percepatan di G3. Kembali ke diagram ini. Untuk mencari percepatannya kita mulai dari percepatan normalnya. Ingat, percepatan normal itu selalu sejajar dengan batangnya, jadi satu garis dengan batang. Kita ambil garisnya, kemudian kita pindahkan ke diagram yang kita kerjakan tadi. Untuk peletakannya di mana? Jadi peletakannya itu sejajar dengan batang CB ya, di percepatan normal CB di sini, karena dia masih satu batang dengan CB. Cuman di sini ada perbedaan dari ukuran panjangnya. Yang G3 ini lebih pendek daripada batang CB. Ukurannya nanti kita lihat di tabel. Di sini saya rubah dulu untuk warnanya agar tidak menyatu dengan percepatan CB. Percepatan normal di G3 itu 2375, kemudian kita pakai skala per 1000, jadi 2,375 untuk panjang garis normal. Selanjutnya kita ambil garis tegak lurus terhadap garis normal. Nah, garis ini adalah garis tangensial. Panjangnya itu nanti dari titik garis normal itu sampai ke titik 0. Berikutnya kita ambil garis resultan dari titik tangensial ke 0 di bagian sini sampai ke titik percepatan normal. Panjang garis antar titik ini selanjutnya kita ukur, hasilnya adalah percepatan di G3. Panjang garis ini kemudian saya ukur menggunakan Corel. Teman-teman bisa mengukurnya menggunakan penggaris. Setelah saya ukur, di sini saya dapatkan panjangnya di 63,86. Yang terakhir kita akan mengerjakan A3 ini. A3 itu maksudnya apa? Itu adalah percepatan sudut di batang ketiga. Kita lihat gambar diagram. Nah, ini adalah batang ketiga. Jadi kita nanti akan menghitung percepatan di batang ketiga. Panjangnya itu nanti sepanjang dari titik B ke titik C. Sepanjang garis ini sekitar 290 mm. Untuk menghitung percepatan sudut di batang ketiga, kita bisa gunakan rumus ACB tangensial dibagi dengan BC. ACB itu jadi percepatan tangensial dibagi dengan R, jarak dari B ke C. Nilai ACB tangensial kita lihat pada gambar diagram yang sudah kita bikin. Nah, ini adalah garis tangensial ya, jadi itu garis yang tegak lurus terhadap garis normalnya. Garis tangensial ini adalah percepatan di CB. Di sini kita tuliskan percepatan di CB tangensial. Nah, itu tinggal kita ukur nanti panjangnya berapa. Sudah saya ukur, itu panjangnya di 63,13 mm. Nah, itu kan dia tegak lurus terhadap batang normal di CB. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. ACB tangensialnya tadi 63,13, kemudian panjang BC itu 290 mili. Kita tinggal bagikan, hasilnya itu di 217,68 radian per second kuadrat. Selesai pengerjaan soal ini. Silakan teman-teman catat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di WA group.